Drama Korea One Ordinary Day ini memanglah remake dari series terkenal BBC Criminal Justice. Tapi menurut Mimin, untuk versi Koreanya lebih mirip dengan remake dari versi Indianya ya. Ya sekitar 80%, sedangkan untuk versi BBC, kemiripannya hanya 70% saja. Sebagai contoh, untuk peran Do Ji-tae pada BBC terindikasi dia tahu siapa pelakunya. Dan pada BBC juga kasus pembunuhannya ada 2 ya, dan tidak terjadi pada Yoon-soo saja. Sedangkan untuk versi Indianya kurang lebih mirip dengan beberapa ubahan. Dan oleh sebab itu, dalam teori prediksi ending ini, Mimin akan mengambil referensi lebih banyak dari remake versi Indianya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Seperti kedua versi terdahulunya, pada akhirnya Yoon-soo akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia benar-benar kalah dalam persidangan ini. Bahkan Yoon-soo ini sulit sekali mengajukan banding ya. Dan satu-satunya kesempatan Yoon-soo hanyalah kepala polisi Sangbom. Karena dia sebagai polisi penyidik dapat membuka kembali kasus tersebut dengan bukti-bukti baru yang ada. Nah, kalau pada versi Indianya, Yoon-soo akan tidak terbukti bersalah setelah setahun lebih menjalani masa tahanan. Sedangkan pada versi Koreanya, menurut Mimin waktunya akan dipotong ya. Karena kepala polisi Sangbom akan pensiun 3 bulan lagi. Jadi mungkin sebelum dirinya benar-benar pensiun, Sangbom akan membuka kembali kasus yang sudah ditutup pengadilan tersebut. Yoon-soo yang benar-benar dipenjara setelah sidangnya diputuskan, awalnya tidak bisa menerima keadaannya, dan sampai memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Do Ji-tae akan menolongnya sampai Yoon-soo bisa menerima keadaannya. Yang pada akhirnya Yoon-soo ini akan dilatih menjadi orang yang keras dan tegas di dalam penjara tersebut. Nah, jika melihat pada versi Indianya, nantinya Do Ji-tae akan dikhianati polisi dari Satres Narkoba yang mendatanginya kemarin. Hingga Yoon-soo bersama anak buah Do Ji-tae yang lain kini kehilangan sosok pimpinan. Dan penguasa barunya adalah Do-sik. Lalu pada akhirnya karena Yoon-soo sudah ditempa, dia akan melawan balik dan mengalahkan Do-sik. Nah, poin ketiga adalah bukti si pelaku yang sebenarnya. Bukti yang pertama adalah hilangnya pisau yang ini diketahui oleh pengacara Shin. Namun di sini dia hanya berkesimpulan kalau ada buah di meja pasti ada pisau buah. Nah, firasatnya ini benar karena pisau di rumah Gukwa berjumlah 8 ya. Kita dapat melihat dari laci penyimpanan pisau di episode 4, di mana slot pisaunya berjumlah 8. Sedangkan pisau yang hilang ada 2. Nah, satu pisau dijadikan alat bukti pembunuhan yang dipakai Yoon-soo, sedangkan yang lainnya hilang, yang padahal harusnya ada di piring buah di dekat TKP kejadian. Lalu bukti kedua adalah inhaler atau alat bantu pernafasan buat orang asma. Setelah Mimin cermati lagi di episode 1, sebelum Skidi Pups enak-enak, Yoon-soo ini meninggalkan inhalernya di meja makan. Tapi kenapa saat Yoon-soo berusaha kabur dan menghapus jejaknya di meja makan, inhalernya ini sudah tidak ada. Dan malah Sangbom menemukannya terjatuh di bawah meja. Why? Kok bisa jatuh? Kan gak ada siapa-siapa di sana. Dan menurut Mimin, ini karena si pelaku sebenarnya juga mengidap penyakit asma. Dia yang panik menjatuhkan inhalernya, dan ketika dia ingin memakai inhaler itu, dia salah memakai milik dari Yoon-soo yang ada di atas meja. Jadi sekarang kita dapat petunjuk kalau si pelaku juga mengidap penyakit asma. Lantas siapakah pelakunya? Masih sangat sulit untuk diprediksi ya. Nah, jika pada versi BBC diduga pelakunya adalah orang yang sama dengan pembunuhan lainnya. Sedangkan versi India, pelakunya adalah pasangan suami istri pemilik dari pusat rehabilitasi. Jadi tempat tersebut hanyalah kedok dan mereka menjadikan anak-anak pecandu narkoba sebagai PSK, alias mereka menjalankan bisnis prostitusi anak. Nah, si korban pembunuhan ini tahu kalau ada yang tak beres dengan panti rehab tersebut, dan dia mengancam akan membocorkannya. Makanya wanita itu dibunuh oleh pemilik pusat rehabilitasi. Dan pemilik pusat rehab tersebut juga mengidap penyakit asma ya. Namun di sini sungguh berbeda. Jika pada versi India pasangan suami istri ini ditunjukkan di awal-awal, namun kenapa pada versi Korea hanya ditunjukkan dokter klinik rehabnya saja? Yang menurut Mimin, versi Korea ini diubah pelakunya karena dokter tersebut tidak mencurigakan.
Apalagi, dokter itu dengan gamblang memberikan seluruh informasi mengenai Gukwa, berbeda dengan versi India yang cenderung menutup-nutupi. Jadi apakah pelakunya dokter ini? Menurut Mimin sih, enggak. Terduga pelaku selanjutnya adalah ayah Gukwa. Nah, jika pada versi India, walaupun dia ayah tiri, pria tersebut sangat-sangat menyayangi anaknya. Bahkan hidupnya tertekan sejak kematian anaknya. Ini berbeda dengan versi Korea yang mendengar anaknya telah meninggal. Pria itu justru santai-santai saja. Jadi kemungkinan dia adalah pelakunya sekitar 70%. Bisa jadi sama seperti versi lainnya, Gukwa ini mengetahui kejahatan dari ayahnya. Mungkin karena bisnis haram atau mungkin juga Gukwa tahu kalau ayahnya lah yang membunuh ibunya. Dan ayahnya berbohong kalau ibunya meninggal akibat kanker stadium 3. Sedangkan Sung Hoon adalah anak buah ayahnya yang diminta tinggal di sebelah rumah Gukwa untuk mengawasinya. Bisa jadi bukan? Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan para temannya dan kurir yang didatangi oleh pengacara Shin? Nah, dalam kedua versi Criminal Justice, orang-orang tersebut memang mencurigakan, tapi mereka bukanlah pelakunya. Mereka hanya sekedar teman yang takut terlibat dengan Gukwa. Sedangkan kurir yang mengikuti Gukwa hanyalah penyedia narkoba untuk Gukwa saja. Atau jangan-jangan Dojite tahu ya, karena berhubungan dengan narkobanya. Oke. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Mincapedia.